Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah matkul analisis butir soal instrumen, ya, ya, yang diampu oleh dosennya Pak Taufik dari Prodi Matematika. Baik, untuk judulnya yang ingin kami presentasikan adalah analisis butir soal ulangan tengah semester SNMPN 3 Sudimoro Pacitan menggunakan software Anatex. Untuk anggotanya sendiri itu ada Dwi Iksadi dan saya sendiri di kawan Kurniawan. Baik, langsung saja ke pemaparan hasil analisis yang pertama, yaitu tentang latar belakang. Evaluasi yang akurat dalam pendidikan memerlukan instrumen tes yang berkualitas, di mana kualitasnya ditentukan oleh kelayakan setiap butir soalnya. Untuk memastikan kelayakan tersebut, perlu dilakukan analisis butir soal yang mengkaji parameter penting seperti validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Seiring kemajuan teknologi, proses analisis ini dapat dipermudah menggunakan software Anatex. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis secara mendalam kualitas butir soal pada naskah ulangan tengah semester di SNMPN 3 Sudimoro Pacitan dengan tujuan untuk menilai kelayakan instrumen dan memberikan rekomendasi perbaikan berbasis data empiris. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya itu ada metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan mengkaji kualitas 20 butir soal pilihan ganda dari naskah UTS Matematika kelas 8 di SNMPN 3 Sudimoro Pacitan. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi yang mencakup naskah soal dan lembar jawaban seluruh siswa. Selanjutnya, data sumber dianalisis secara otomatis menggunakan software Anatex versi 4 untuk mengukur 5 parameter kunci kualitas tes, yaitu validitas butir, reliabilitas tes, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Untuk pemaparan hasil yang selanjutnya itu ada kevalitan data. Hasil analisis validitas terhadap 20 butir soal menunjukkan kualitas yang beragam. Ditemukan bahwa hanya 11 butir soal, 55% yang dinyatakan valid dan direkomendasikan untuk disimpan dalam bank soal. Sebaliknya, sebanyak 9 butir soal, 45% lainnya terbukti tidak valid, yang mengindikasikan bahwa item-item tersebut gagal mengukur kompetensi yang seharusnya. Item yang tidak valid ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti soal yang ambigu atau pengecoh yang tidak efektif, sehingga harus direvisi secara total atau dibuang. Kesimpulannya, hampir separuh dari perangkat tes ini memiliki kelemahan dalam hal validitas dan memerlukan perbaikan signifikan agar menjadi alat ukur yang kuat. Baik, pemaparan yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Sandi. Terima kasih untuk waktunya dari Mas Dika. Selanjutnya ada hasil analisis reliabilitas. Hasil analisis reliabilitas menunjukkan koefisien sebanyak 0,85, sebuah nilai yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Angka ini mengindikasikan bahwa instrumen tes secara keseluruhan memiliki tingkat konsistensi, kestabilan, dan keterpercayaan yang sangat baik. Dan dapat disimpulkan bahwa perangkat tes ini merupakan alat ukur yang andal dan dapat dipercaya untuk memberikan skor yang stabil, di mana hasilnya bukan merupakan faktor keberuntungan. Selanjutnya hasil analisis daya beda. Berdasarkan analisis daya pembeda, mayoritas perangkat tes ini yaitu 14 dari 20 butir soal, yaitu sebanyak 70%, berfungsi dengan baik hingga sangat baik. Indeks daya pembedanya yaitu lebih dari 40. Soal-soal ini secara efektif mampu membedakan antara siswa kelompok atas dan kelompok bawah, meskipun terdapat 20 soal yang daya pembedanya tergolong lemah, yaitu 20. Soal tersebut masih berfungsi secara positif dan dapat dipertimbangkan untuk perbaikan. Berdasarkan analisis daya pembeda, mayoritas perangkat tes ini yaitu 14 dari 12 dengan baik. Selanjutnya, analisis tingkat kesukaran. Hasil analisis tingkat kesukaran menunjukkan bahwa perangkat tes ini sangat
tidak seimbang dan cenderung sulit bagi siswa. Mayoritas besar soal yaitu 16 item 80% tergolong dalam kategori sukar, sementara sisanya 4 item berkategori sedang dan tidak ditemukan sama sekali soal yang mudah. Komposisi yang berat sebelah ini secara langsung menjawab kerendahan skor rata-rata siswa. Kesimpulannya, struktur kesulitan pada tes ini tidak ideal karena berisiko gagal membedakan kemampuan siswa secara merata dan perlu diseimbangkan kembali dalam menyusunkan tes di masa mendatang. Selanjutnya, efektivitas pengecoh. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas pengecoh pada perangkat tes ini telah berfungsi secara efektif dalam menarik siswa yang belum paham. Meskipun demikian, beberapa item soal ditemukan memiliki pengecoh yang lemah dan tidak berfungsi, terutama pada soal nomor 17, sehingga perlu direvisi. Temuan paling signifikan ada pada nomor 2 dan 3. Meskipun memiliki pengecoh yang sangat baik, kedua soal ini justru menunjukkan daya pembeda negatif. Hal ini membuktikan bahwa sumber masalah pada kedua soal tersebut bukanlah pada kualitas pengecohnya, melainkan pada cacat fundamental di batang soal dan kunci jawabannya. Kesimpulannya, analisis ini adalah instrumen tes bersifat paradoksal, memiliki tingkat reliabilitas tinggi, namun kualitasnya terdegradasi oleh rendahnya validitas. Kelemahan ini diperparah komposisi soal yang sangat sulit dan adanya beberapa item yang cacat fatal berupa daya pembeda negatif. Dengan demikian, meskipun konsisten, kombinasi berbagai kelemahan fundamental ini membuat perangkat tes ini tidak layak digunakan kembali tanpa melalui proses revisi total yang mencakup pembuangan item cacat dan penyeimbangan kembali komposisi soal. Sekian dari kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.